Shalom, selamat siang. Pada video kali ini kami akan membuat program yang merupakan proyek tugas UTS dan juga UAS dari mata kuliah struktur data. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ferdi Henry dengan NIM 225611042. Perkenalkan, nama saya Rapa Palindang dengan NIM 225611039. Nah, program yang pertama yang akan kami buat itu tugas UTS, di mana tugas UTS ini kami akan membuat program untuk menginput pesanan pada warung makan selama 1 minggu dan menampilkan nilai rata-ratanya. Nah, yang pertama yang akan kita buat yaitu kita memasukkan standar untuk kita bisa input dan outputnya, yaitu include studio.h. Include studio.h ini agar kita bisa mengakses fungsi input dan outputnya. Setelah kita membuat include studio.h, kita membuat kelasnya, di mana nanti kita bisa menjalankan programnya, yaitu void main. Void main ini adalah tempat di mana fungsi utama program akan dijalankan, dan selanjutnya kita membuat variabel. Nah, variabel yang pertama itu variabel pesanan yang nilainya bertipe integer. Nilai pesanan ini berjumlah 7. Selanjutnya kita membuat variabel lagi yang bertipe char, yaitu variabel hari dengan jumlah hari 7 dan maksimal kata yaitu 10. Di sini kita akan menginputkan harinya, pertama dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setelah kita membuat variabel hari, kita membuat lagi variabel, yaitu variabel total yang bertipe datakan integer total dengan 0. Lalu kita buat lagi variabel max, variabel cari, dan variabel ditemukan. Untuk menentukan apakah data yang nantinya akan kita cari itu ditemukan atau tidak. Selanjutnya kita membuat satu variabel lagi, yaitu variabel rata, yang dimana nanti variabel rata ini akan menampilkan nilai rata-rata pesanan selama seminggu. Variabel rata ini kita menggunakan tipe data float karena dia nanti bertipe bilangan desimal. Float rata. Setelah kita membuat variabelnya, kita membuat kata yang nanti akan ditampilkan ke layar. Menggunakan print
jumlah pesanan hari jam sampai print masukkan jumlah pesanan tiap hari mulai Senin sampai Minggu ini untuk memberikan informasi kepada pengguna untuk menginput jumlah pesanan dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk agar bisa kita menginput dari Senin sampai Minggu, kita membuat perulangan menggunakan for TI, dimana indeksnya nanti akan dimulai dari 0 dan indeksnya nanti itu lebih kecil dari 7. Agar kita bisa terus menginput sampai indeks yang telah ditentukan, kita menggunakan i++, di mana dia akan menambah satu persatu. Setelah kita membuat perulangannya, kita menggunakan scanf, di mana scanf ini berfungsi agar kita bisa menginput dan juga menyimpan data yang akan kita input. Sini kita menggunakan %d karena dia bertipe integer. Lalu kita menggunakan simbol ini dan pesanan, dimana nantinya data yang kita input itu akan disimpan ke dalam variabel pesanan. Selanjutnya kita membuat total sama dengan pesanan, di mana pada fungsi ini nilai yang nanti kita input akan langsung dijumlahkan ke variabel total. Selanjutnya kita membuat max sama dengan pesanan. Nah, pada program ini dia akan menganggap data pertama sebagai nilai terbesar sementara. Lalu kita membuat variabel yang baru, yaitu int hari max sama dengan 0. Selanjutnya kita membuat perulangannya. Nanti kita lihat lagi ini. Nah, setelah itu kita membuat perulangan untuk membandingkan dengan data yang lain. Kita menggunakan for int yes sama dengan ini. Terus setelah kita membuat perulangan untuk nantinya digunakan untuk membandingkan nilainya, selanjutnya kita akan membuat kondisi menggunakan if
Tarik ke bawah itu. Cocok Mika. Akan berkondisi pesanan tuh Max. Nah itu kita lagi membuat max sama dengan pesanan. Nah, lalu kita lanjut di bawahnya itu hari max sama dengan i. Nah, di sini fungsinya yaitu jika ditemukan nilai baru yang lebih besar, maka max dan indeks hari akan diperbarui. Setelah itu kita lanjut untuk menghitung rata-rata, yaitu menggunakan variabel rata sama dengan plot total yang nantinya akan dibagi dengan 7. Kemudian kita mencetak total pesanan di sini kita mencetak total pesanan yang total pesanan lalu persen D. total pesanan Harus tulis total pesanan persen D. Enter spasi D. persen D Total pesanan GOD titik 2. kemudian pesanan di sini dia akan mencetak total pesanan yang akan diinput dan menyimpannya ke variabel integer. Total dalam habis dulu lagi tadi itu bisa ke sana. Oh ya, waktu Kemudian dia mencetak pesanan tertinggi bisa bisa pesanan tertinggi, kemudian persen D,
pesanan Ini ceritanya. Anjir. Inti. Di sini dia mencetak pesanan tertinggi, kemudian menampilkan maksimal hari nanti di hari max. Kemudian dia mencetak lagi rata-rata pesanan menggunakan bilangan desimal. Titik 2%. Spasi deh. Di sini dia mencetak rata-rata pesanan menggunakan bilangan desimal karena 2 angka di belakang koma. Kemudian dia mencetak lagi masukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Yang ingin dicari. Kemudian NF Gitu. Harus dulu tuh kemana ini lagi. Pelan dulu. Di sini dia akan menyimpan jumlah pesanan ke variabel cari, kemudian melakukan perulangan yang dimulai dari I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 7, kemudian dia akan bertambah 1 setiap putaran. Itu tutup video ini sih. Tiga. Di sini dia melakukan perulangan yang dimulai dari I sampai indeks ke 0, di mana I lebih kecil dari 7, kemudian I-nya bertambah 1 setiap putaran. Setelah kita membuat perulangan, kita membuat kondisi untuk membandingkan pesanan apakah nilai yang ada dalam pesanan itu
sama dengan nilai yang kita mencari. Jika nilai yang kita cari sama dengan nilai yang ada dalam pesanan, maka dia akan menampilkan pesan bahwa jumlah pesanan persen D terjadi pada menggunakan persen S dan untuk tindak ke baris yang selanjutnya hari. Lalu ditemukan sama dengan 1. Jika nilai pesanan yang kita cari ditemukan sama dengan 1 ini, dia akan berubah menjadi 1 jika nilai yang kita cari itu sama atau ada pada variabel pesanan. Setelah itu kita lanjut. Jika nilai yang kita cari itu tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan kondisi. Sini kita akan membuat kondisi tidak ditemukan. Jika nilai yang kita cari tidak ada dalam variabel pesanan, maka dia akan menampilkan kalau jumlah pesanan yang kita cari itu jumlah pesanan yang kita cari tidak ditemukan. Dalam variabel yang kita cari. Baik, setelah kita membuat programnya, kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini muncul pesan bahwa kita untuk memasukkan jumlah pesanan tiap hari mulai dari Senin sampai Minggu. Pesan pada hari Senin itu ada 55 pesanan, Selasa ada 60, Rabu ada 61, Kamis ada 70, Jumat ada 90, Sabtu ada 85, dan Minggu ada 60 atau 64. Nah, di sini muncul pesan yang mengatakan total pesanan yang terjadi selama 1 minggu ada 485 pesanan. Pesanan tertinggi adalah 90 pesanan, yaitu pada hari Jumat, dan nilai rata-rata pesanan yaitu 69,29. Lalu selanjutnya kita akan masukkan jumlah pesanan yang ingin kita cari. Kita akan masukkan yaitu 61. Setelah kita menginputkan 61, dia akan muncul keterangan bahwa jumlah pesanan 61 terjadi pada hari Rabu. Nah, baiklah, ini sekian merupakan proyek pada
tugas ya UAS. Nah, UTS. Selanjutnya kita akan lanjut pada project UAS. Kita akan melangkah ke yang kedua, yaitu UAS. Kami membuat program yaitu menginput dan mengecek nilai kelulusan mahasiswa. Baik, kita melangkah ke programnya. Yang pertama kita masuk ke Include Studio TTH. Ini adalah berfungsi untuk menampilkan hasil dari input dan output. Kemudian kita melangkah ke yang kedua, yaitu plot, hitung rata. Ya, plot hitung rata INT nilai dan INT jumlah adalah membuat fungsi hitung rata yang mengembalikan nilai float. Fungsinya menerima dua parameter, array nilai ditambah dengan INT array jumlah. Kemudian kita membuat variabel INT total. Kita membuat variabel INT total sama dengan 0, yaitu integer tipe total yang dimulai dari 0 untuk menampung semua jumlah program yang akan kita buat. Kemudian kita masuk ke perulangan, di mana kita memakai looping for INT I sama dengan 0, di mana I lebih kecil dari jumlah. Kemudian I-nya bertambah 1 setiap putaran. Ya, kemudian kita masukkan total. Total sama dengan nilai I adalah jumlah nilai ke I variabel total sama dengan total ditambah dengan nilai I. Di sini. Sini. Ya, internet. Kemudian kita return float total dibagi dengan jumlah. Adalah
menghitung rata-rata total dibagi dengan float, kemudian hasilnya bilangan desimal. Sini. Kemudian kita void cek kelulusan. Yang nilai koma titik ini adalah kita membuat fungsi cek kelulusan tipe void tidak mengembalikan nilai yang tugasnya untuk menampilkan status lulus atau tidak lulus dengan nama array nilai tambah dengan jumlah. Kemudian kita mengeceknya dengan melakukan printf cetak nilai kelulusan mahasiswa hasil itu. Hah? Sama itu hasil gimana? hasil gini hasil kelulusan. Nah, isinya yang kok kasih. Ya. Oh. Hasil kelulusan Mas. Ini tutup di situ. ini adalah mencetak hasil kelulusan mahasiswa. Kemudian melakukan perulangan yang dimulai dari for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, kemudian i bertambah dengan 1 setiap putaran. Satu. Iya. Tidak. Masih buka. Sorry. Maaf. Kemudian di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu if itu di situ. if nilai i lebih besar sama dengan 60, maka dia akan mencetak siswa persendem bersendiri lagi di situ. oh iya Di 2 plus n kemudian i tambah 1.
Kemudian Spasi di sini. Setelah kita print mahasiswa %D, untuk menampilkan mahasiswa yang lulus beserta nilainya, kita di sini kita tambahkan else, lalu enter. Di sini kita ketikkan print mahasiswa %D kurung tidak lulus, %N pindah ke baris selanjutnya, I ditambah 1 sama nilai ini untuk menampilkan mahasiswa yang tidak lulus beserta dengan nilainya. Lalu selanjutnya kita masuk pada int main untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang telah kita buat. Yang pertama itu int jumlah, kita membuat variabel int jumlah untuk mendeklarasikan variabel yang menyimpan jumlah mahasiswa. Lalu kita ketikkan print untuk menampilkan pesan yang mengatakan masukkan jumlah mahasiswa. Lalu di sini kita scanf, di mana scanf ini kita akan menginput jumlah mahasiswa yang akan disimpan di dalam variabel jumlah. Lalu kita membuat variabel lagi, yaitu int nilai array jumlah yang fungsi dari int nilai array jumlah ini membuat nilai dengan ukuran sesuai jumlah mahasiswa yang diinput. Lalu kita lakukan perulangan menggunakan for int I sama dengan 0, I lebih kecil dari jumlah yang nantinya kita akan masukkan, dan I tambah untuk melakukan perulangannya. Buka kondisinya. Sini kita ketikkan printf untuk meminta kita memasukkan nilai mahasiswa ke %D sesuai indeks yang muncul. Lalu I
tambah dengan 1. Enter, lalu kita scan kembali, scan F, dan kita akan menginput nilai-nilai tiap mahasiswa yang nantinya disimpan ke dalam variabel nilai. Selanjutnya kita masuk ke cek kelulusan. Cek kelulusan dalam kurung nilai jumlah. Enter, lalu plot. Cek kelulusan dalam kurung nilai jumlah ini untuk memanggil fungsi untuk mengecek dan menampilkan status kelulusan mahasiswa. Lalu float rata sama dengan hitung rata dalam kurung nilai jumlah. Fungsi float rata hitung rata dalam kurung nilai jumlah ini untuk memanggil fungsi untuk menghitung rata-rata nilai dan menyimpannya ke dalam variabel rata. Kita enter. Di sini kita printf dalam kurung garis miring n rata-rata nilai kelas persen titik 2f n rata. Fungsi printf ini untuk menampilkan nilai rata-rata kelas dengan 2 angka di belakang koma. Lalu kita return 0, fungsi return ini untuk mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 yang menandakan program berjalan dengan sukses. Setelah kita bikin programnya, kita coba jalankan. Baik, setelah kami menganalisis penyebab terjadinya error tadi, ternyata pada float variabel hitung rata itu terjadi kesalahan penulisan huruf yang seharusnya menggunakan huruf besar. Nah, sini kami akan menjalankan program yang kami buat. Nah, pada data ini kita diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Di sini kami memasukkan 5 mahasiswa saja dan masukkan nilai mahasiswa yang pertama itu 80, yang kedua itu ada 70, yang ketiga ada 60, yang keempat ada 85, dan yang kelima ada 50. Lalu kita klik. Baik, inilah 2 project program UTS dan juga UAS dari mata kuliah struktur data yang telah kami kerjakan pada hari ini. Sekiranya jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang mungkin mengganggu, sekiranya dimaafkan karena itu di luar dari kendali kami. Terima kasih.